Semua Bapak Ibu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan As-Syekh Al-Akh Al-Ustadz Kiai Bapak Abdul Rauf Sirajuddin. Wah, sebuah nama yang indah. Abdul Rauf itu tahu bapak-bapak artinya? Hamba yang pengasih nih. Podok karo memang pengasih tenan kita. Sirajuddin pelita agama. Subhanallah, nama yang apik tenan. Mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan usia, tetap berjihad ya Pak. Begitu juga yang terhormat, yang saya muliakan para kiai, para ustadz. Saya tidak bisa sebut satu persatu, termasuk para ulama, para wali. Walaupun beliau telah meninggal mendahului kita, tapi ruh beliau insya Allah diizinkan Allah turut menyaksikan kegiatan kita pada subuh ini. Kita bermunajat pada Allah, kiranya kita semua akan berjumpa beliau, berjumpa Rasulullah SAW, terhimpun di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu saudara-saudari sidang jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, saya ini jauh di timur. Biasanya kalau dai nasional tinggalnya di Jawa ya. Neng kulo tinggalnya terpencil, neng pulau cilik wae. Pulau Adonara, Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, dusunnya Kota Kaya. Wonten tiang Flores mriki Bapak Ibu? Boten enten? Tak ajarono ya Bapak ya? Gelem ora Pak? Insya Allah. Kalau diizinkan Allah kan jadi ya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya pada subuh ini tidak dalam konteks untuk mengajarkan ilmu, tetapi lebih kepada bersilaturahim. Karena kita semua yakin Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW mengisyaratkan silaturahim itu memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Semoga Bapak Ibu sekalian dipanjangkan umur yang barokah, dimurahkan rezeki. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita senantiasa menghantarkan salam dan sholawat buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sekiranya nanti di hari kiamat dosa kita lebih banyak daripada pahala kita, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Nabi kita Nabi besar, Tuhan yang diperagungkan, yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling mulia akhlaknya, Rasulullah SAW memberikan syafaat untuk kita semua. Amin. Pak Kiai, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Saya ini kecilnya itu beragama Nasrani. Mama saya itu dari marga keturunan kerajaan Katolik. Satu-satunya kerajaan Katolik di Indonesia itu adanya di ujung timur Pulau Flores, Larantuka. Kerajaan itu dibentuk oleh Portugis, sehingga hampir seluruh atribut suku-suku yang ada dirubah dengan embel-embel Portugis. Kenapa? Karena dulu sebelum kehadiran Portugis, para sultan yang berada di Ternate, Tidore dan Maluku mengutus delegasi dai-dainya ke daerah Nusa Tenggara menyebarkan Islam. Maka saya salah satu sisa turunan dari delegasi itu Pak. Dari jalur ayah saya dari delegasi Kesultanan Ternate. Tapi masa kecil saya karena bapak dan mama berpisah, saya masih bayi, saya dipelihara di lingkaran keluarga Nasrani. Maka suku-suku di keluarga Nasrani itu ada yang berembel Portugal, suku Da Silva, suku Fernandes, suku Da Gomes. Mereka wonten Pak? Boten enten nggih. Kulo suku Da Silva. Nama baptisnya Marcos Da Silva. Apik ya Pak ya? Tak pikir aku iki sadulure Cristiano Ronaldo. Soalnya sampai sekarang masih main bola saya. Seumur ini Pak Kiai saya masih main bola ini. Karena saya masuk dalam jalur dakwah melalui
budaya. Ternyata itu sukses. Jadi kalau pemain tertua di Flores Timur ya aku. Tapi Bapak Ibu, saya bangga berada di tengah-tengah keluarga Nasrani yang taat agama. Kalau orang taat agama masa jahiliyah, masuk Islam akan bagus. Iya Pak, ya. Keluarga saya itu termasuk keluarga yang intelektual. Pada masa itu sudah ada yang jadi polisi, ada yang jadi pastor, ada yang jadi dokter, Pak. Mungkin bapak-bapak yang senior tahu, kalau salah seorang gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Hendrikus Fernandes, om saya. Berarti aku ini bobot bibit oke juga ya Pak ya. Wajar ketika saya ceramah di Sulawesi Tenggara, itu ada orang tua lihat saya. Sampai niku kalau bukan keturunan sultan, orang iso ceramah neng kene. Sampai seperti itu. Subhanallah, maha suci Allah. Saya bersyukur kepada Allah diberi keluarga yang baik. Enggak Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu, ketika saya sudah masuk Islam, tentu ini menyakiti mereka, tersinggung mereka. Iya tidak Bapak-bapak? Orang dengan status sosial tinggi, misionaris agama, terus ada di antara ponakannya berubah agama, itu tersinggung. Contoh kalau Pak Kiai terus anaknya masuk Kristen, ya mereka juga begitu Pak. Bila perlu saya harus dibunuh ini. Ini perusak ini. Tapi hidayah ya Pak, mohon maaf. Subhanallah, saya itu masuk Islam karena ini Pak. Shalli ala Muhammad. Awalnya ketika saya remaja itu Pak, saya nggak pernah tahu Quran. Begitu tak lihat Quran, tak sentuh, wih, iki opo tulisannya jelimet tenan ya, bocah-bocah iso moco. Aku masih gede orang iso moco ya Pak. Begitu saya sentuh, ada orang Islam bilang, jangan sentuh, najis sampean. Wih, aku belum ngerti najis Pak. Semakin saya peluk, dia bilang, jangan, kau itu masih kotor itu. Wih, tersinggung Pak, aku wes adus tersinggung, marah Pak. Tapi itulah hidayah, semakin marah semakin mencintai. Apalagi bapak-bapak, satu hal yang unik, ini kitab suci bisa didendangkan loh, tilawah, tak dengar di radio-radio masa itu Pak. Suaranya Nanang Kosim, suaranya Maria Ulfa, suaranya Muhammad Dong, kok elok banget Pak. Saya penyanyi gereja Pak, suka nyanyi Pak. Maka kalau masuk Islam sholawatan aku senang banget tuh Pak. Jadi tentu saya merasa suatu yang luar biasa. Ini belum ada kitab suci yang bisa ditilawakan secara tertib. Enggak Bapak Ibu? Betul tidak Pak? Tidak ada Pak. Saya tidak membandingkan dengan kitab suci lain, tapi ini saya perasaan saya Pak. Alhamdulillah setelah itu saya termasuk kori provinsi Pak ya. Saya sempat juara 2 provinsi, terus saya berhenti Pak. Boleh juga Pak ini kalau dicoba. Ya. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai hari ini ketika saya sudah mengenal Quran, saya bilang sama bapak saya yang muslim, Pak, saya harus belajar Quran. Maka pada waktu itu Pak Kiai, saya masih kecil, jual gula-gula Pak, permen Pak. Untungnya tak beli alef Pak. Dulu alef Pak. Pak ya, dulu alef Baghdadiyah. Alif atas A, alif bawah I, alif duma U, A, I, U. Kan begitu ya Bapak ya? Ini tahu kita dulu. Tak cari guru ngaji. Siapa yang paling hebat di sini ngajar saya? Salah satu kepala seksi di Dinas Perikanan Pak. Beliau mengajarkan saya ngaji. Begitu saya datang ngaji di rumahnya, anak-anak di sekitar itu ikut saya ngaji Pak. Oh, aku ngaji alef-alef, ngaji kayak MTQ Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alef bata tajima. Kayak gitu Pak. Bikin kayak lagu-lagu gitu Pak. Orang tertarik di jalan. Anaknya sopo gue ngaji alef-alef nih suara. Gitu. Subhanallah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya bilang sama Bapak, saya harus masuk pesantren. Saya belajar agama, saya perdalam agama. Tahun 82 saya masuk pesantren, 86 saya tamat.
kemudian 1 tahun mengabdi di pesantren, seterusnya 1 tahun ditugaskan berdakwah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Terus saya berpikir, tak mulai wae Pak. Nah, pulang. Saya tahu NTT itu berat Bapak Ibu. Berat yang pertama, satu, di sana pasti mayoritas umat Kristen. Sampai hari ini mereka 86% Pak. Kita cuma 9,2%. Jadi kalau ada 10 orang NTT berarti umat Islam cuma 1 orang. Ya, ketika saya berdakwah, ada isi ceramah kajian di Semarang, saya tanya takmirnya, Pak, meriki satu kelurahannya berapa masjid? 17. Waduh Pak, iku sak kabupaten ya di NTT. Maka tentu Bapak Ibu ketika berdakwah di sana mengharapkan sedekah, wah susah Pak. Paling 50.000 di masjid Pak, Jumatan Pak. Itu sekarang, dulu ya ndak ada apa-apanya Pak. Tantangan pertama itu. Tantangan kedua, ekonomi berat. Secara statistika nasional NTT termasuk di bawah garis kemiskinan. Kalau kita tanya orang-orang Jawa yang merantau di sana, Mas, ngertos olah NTT kui? Ngertos Ustad. Apa NTT kui? Nasib tak tentu. Wala sampai niku ngenye karo aku. Tapi tenan benar Pak. Orang NTT itu banyak merantau keluar. Di Batam, Singapura, Malaysia. Saya ceramah di Batam kadang saya pikir, mana saudara-saudaraku NTT ini? Orang-orang mungkin jarang ke masjid kali Pak ya. Begitu tak dengar di bar akeh Pak. Masya Allah, semoga dapat hidayah lah saudara-saudara saya. Teman-temanku banyak sekolah di Jawa ini Pak. Aduh susah. Neng suara api jadi imam di kei honor dua bojo meriki orang tahu mulai meneh. Ya. Begitulah karena memang keadaan sosial, ekonominya berat. Saya waktu tahun 85 Pak Ustadz sudah sering ceramah keliling, sudah sering menggantikan Ustadz. Beruntung belum ada medsos, kalau tidak udah viral juga Pak. Saya sudah merasakan dunia mimbar. Sekali ceramah ya di kei amplop. Turun waktu itu dapat 3.500 Pak. Iya, sepeda ontel Ponix yang Taiwan itu masih 45.000 saya ingat waktu itu ya Bapak ya. Udah gede juga 3.500. Nah itu kalau 10 kali lumayan Pak ya. Saya berpikir, wah jadi Ustadz enak juga di Jawa. Meriki juga Pak ya. Tapi itu tidak ada di sana Pak. Di sana kalau ustadznya mau berdakwah, ustadznya yang harus bawa amplop Pak. Kenapa kita ke sana? Saudara-saudara kita Muslim di pedalaman itu, Masya Allah, dengan segala keterbatasannya Pak, tapi tetap memegang teguh akidahnya. Padahal hidup apa adanya Pak. Nah tentu Bapak Ibu bertanya, kalau gitu apa yang Ustadz lakukan? Masya Allah, saya terinspirasi dari begitu banyak Al-Quran, ayat Al-Quran, hadis Rasulullah. Saya berusaha mengkaji bagaimana para wali songo berdakwah, bagaimana nenek moyang saya dari Kesultanan Ternate berdakwah di NTT. Saya masih mendingan, sudah ada 9% kayak ya, umat Islam. Rasulullah datang pertama 0% di sana. Para wali songo datang ke Indonesia 0% umat Islam. Iya tidak Pak ya ya? Nenek moyang saya ke NTT 0%. Tapi kok bisa orang jadi muslim itu? Berarti ada rahasia tuh kehebatan mereka. Saya kaji, Masya Allah. Salah satu ayat Al-Quran yang menginspirasi saya, surat As-Saff ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah saya tunjukkan kepada kamu suatu usaha yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Saya pikir azab yang pedih itu adalah maksimalnya neraka. Atau ada yang lebih dari itu Pak? Nggak ada, maksimal neraka Pak. Berarti persoalan saya ini kecil. Iya tidak Bapak Ibu? Umat sedikit, sudah ada 9%. Ekonominya sulit, belum apa-apa. Rasulullah diembargo ekonominya. Saya masih bebas keliaran Pak ya. Apa rahasianya? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Itu pertama. Kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Pertama, imanmu
Yakinmu hanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Zikirmu kepada Allah. Fokusmu kepada Allah, curhatmu pada Allah, cerita karo Allah. Nek ora dua beras kandani Allah wae, Pak. Ya Allah, ke ya aku beras, Pak. Betul, saya lakukan seperti itu, Bapak Ibu. Yakin pada Rasulullah artinya lihat cara nabimu berdakwah, ikuti. Ya Allah, kita ini tidak sabar ini Bapak ya. Kok belum apa-apa pikirannya bom gereja. Iya kui Pak. Saya Pak di sana orang kerja gereja, aku pergi Pak, tak sambangi, tak tuku rokok ke tukang-tukangnya Pak. Tak bilang apa, kerja yang bagus. Dalam hatiku, semoga suatu saat bisa jadi masjid. Perlu berdoa ya Pak ya. Kita kurang doa, kok ada pikiran bom aja gereja. Astagfirullah, bukan akhlak Islam Pak. Nabi betapa sabarnya, dilempar berdarah masih sabar. Kita langsung kelahi. Nonton bola aja Arema ambruk. Itu satu, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Kedua, jihad di jalan Allah. Saya praktikan, saya cek ayat-ayat. Apa ada jihad bom bunuh diri ini? Apa ada jihad kita berkelahi, ketemu orang Kristen jitak kepalanya? Nggak ada Pak. Apa di situ? Tujahiduna bi amwalikum. Yang ada redaksinya itu Pak, seluruh ayat jihad, berjuanglah dengan hartamu. Itu mulai dari situ Pak. Saya berpikir, wah aku harus jadi orang kaya ini Pak. Aku harus punya sesuatu, punya harta. Terus diikuti wa anfusikum, berjuang dengan jiwa ragamu. Tapi kita bayangkan, kenapa redaksinya kok bukan jiwa raga duluan gitu loh Pak ya? Redaksinya harta dulu, karena memang ini sumbernya berkelahi Pak ya. Iya tidak Bapak-bapak? Coba Bapak-bapak hari ini, mohon maaf kalau di sini ada yang jadi caleg, mohon maaf. Untuk apa jadi caleg Bapak Ibu? Kalau bukan ujung-ujungnya duit, nggak mau orang jadi caleg Pak ya. Iya tidak Pak? Coba umpamanya hari ini presiden mengumumkan caleg tidak ada gaji, kira-kira mau nggak kita? Ya. Dan itu kenyataan, fakta Pak. Maka tentu kita berdakwah, saya berpikir anak istri tidak boleh terlantar. Iya tidak Bapak Ibu? Jangan kita berpikir sudah serah saja pada Allah, biarlah nggak usah makan, nggak apa-apa. Waduh, nggak bisa begitu Pak. Maka Bapak Ibu yang saya lakukan, satu, saya harus ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Saya bercocok tanam, tanam di darat, tanam padi, tanam jagung, tanam palawija, pergi ke laut, tangkap ikan, mancing ikan, buang pukat. Setelah itu hasilnya ke darat, jalan kaki, naik kuda, antar ke pasar, jual. Kapan berdakwah? Tidak menunggu kaya Pak. Dapat hasil hari itu langsung dibagikan, separuh untuk anak istri, separuh untuk berjuang di jalan Allah. Jadi saya mau keliling ke pulau-pulau, saya berdakwah, transportnya ditanggung sendiri Pak. Bahkan kita bawa sesuatu untuk mereka, tuku gula, tuku beras, luar biasa dakwah dengan cara itu Pak. Iya Pak, nggak perlu kita banyak ceramah, bawa aja sana. Bagaimana saya harus lakukan itu Pak? Saya sampai di salah satu lokasi namanya Timur Tengah Selatan, di daerah pedalaman Mauleum Pak. Itu Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita di sana itu senyum, ramah banget. Itu bibirnya merah-merah Pak, bukan gencu Pak, sirip pinang. Jadi bapak-bapak kalau silaturahim ke sana dikasih sirip pinang Pak. Itu makanan silaturahim. Begitu Pak Kiai di sana. Siri dan pinang, pinang yang buahnya, kalau di sini daunnya, di sana buahnya Pak. Terus setelah itu siang hari Pak, saya disuguhkan makan. Dikasih makan jagung kering yang sudah direbus, jagung tua Pak. Mungkin di sini pakan ayam kali ya. Terus saya tanya, Bang, ada sayur enggak? Ada Ustaz. Sayur apa? Sayur asem. Wah, bayangan aku iki mesti melinjo, mesti ono tempe, tahu ya. Sayur asem Pak ya, ono kacang tanah ya. Begitu dihidangkan, sayur apa nih Pak? Ini sayur daun asam muda, direbus di kei uyah. Wes. Tapi enak ya Pak. Kena lapar enak Pak. Saya berpikir seperti ini mereka hidup. Saya masih mendingan Pak.
ada beras, ada macam-macam. Tempat saya subur Pak, airnya ada. Di sini air saja susah Pak. Kita sholat itu susah sekali Pak. Mereka tidak ikut sholat. Saya tanya, Bung, kenapa nggak sholat itu? Ustadz, ini tadi malam tidur dengan istri, belum mandi junub ini. Kok iso toh? Tadi saya lihat ada air itu. Itu untuk minum Ustadz. Kalau mandi tidak bisa minum. Ambil lagi lah. Jauh Ustadz. Besok saya bilang, kita pergi lihat. Jalan dari pagi, naik gunung turun lembah, naik gunung turun lembah. Saya tanya, di mana tempatnya ada air? Sudah dekat. Orang NTT itu dekat itu masih jauh Pak. Begitu sampai di sumber air, saya berpikir airnya itu gede Pak, padahal bercak-bercak air di permukaan tanah Pak. Tapi saya pikir kalau ini bisa kita himpun jadi sumber air, kita alirkan, luar biasa Pak. Saya telepon Badan Wakaf Al-Quran. Itulah diantara saya kenal mereka di situ. Saya bukan orang BWA Pak ya, saya di luar. BWA menanggapi proposal saya, langsung terjun lapangan, tim teknisnya melakukan survei. Alhamdulillah, dia bilang saya, Ustadz ini bisa kita alirkan. Memang ketinggian permukaan kampung cuma setengah meter dari sumber air, tapi bisa. 2019 dihimpun dananya, dibikin wakaf air bersih. Subhanallah, alhamdulillah air teralirkan ke sana Pak. Padahal airnya sebesar, mohon maaf, sebesar kencing saja Pak. Tapi ditampung di bak-bak. Orang menikmati, ketimbang jalan 5 kilo Pak ya. Mendingan dia ambil air itu. Siapa penikmatnya? Di kampung itu 2.200-an jiwa. Umat Islam cuma 800 jiwa. Berarti mayoritas penikmat wakaf kita siapa? Saudara-saudara kita umat Kristen. Hebat kan Pak ya? Saya bilang sama pendetanya Pak Ustadz, saya bilang sama Pak Kiai, Pak Pendeta, Ustadz Arif datang ke tempat Anda, jangan takut. Saya tidak pernah berpikir aja nggak pernah Pak. Saya tidak pernah berpikir umat Anda masuk Islam, nggak pernah Pak. Bahkan saya katakan pada kamu, jangan masuk Islam. Kenapa jangan masuk Islam? Kamu ini kan kalau tidak masuk, kalau masih di rumah kan setiap hari minum moke nih. Tahu moke bapak-bapak? Apa tuh Pak Kiai di sini? Arak itu. Arak. Di sana kami itu budaya Pak minum arak. Pantas Pak Gubernurnya tidak bisa merekomendir itu Pak. Iya Pak. Saya tanya anak-anak itu, mau main bola saja masih minum arak gitu Pak. Saya bilang sama mereka, kenapa kamu ini tidak bisa tinggalkan arak? Wah Ustadz, itu air kata-kata Ustadz. Kenapa air kata-kata? Kalau sudah minum tambah pintar kita. Berani bicara, berani menantang. Waduh, itu yang masalah. Kalau sudah masuk Islam tidak boleh minum Pak. Maka saya bilang tadi, jangan masuk Islam. Aku yang melebu Islamnya, belajar Qurannya lama loh. Jadi kalau sampai mau melebu Islam, monggo belajar dulu. Nah Bapak Ibu, kenapa sikap saya seperti itu? Karena saya berpikir tugas kita bukan dia masuk Islam, nggak perlu dia masuk Islam. Bila perlu Islam kita sendiri aja lah. Ya bila perlu Pak. Tapi tugas kita itu tabligh. Ya tidak Bapak Ibu sekalian. Berarti kewajiban saya mengemas dakwah ini seapi mungkin. Tunjukkanlah bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini api, Islam ini bagus, Islam ini elok, Islam ini santun, Islam ini paling sopan, berakhlak mulia. Buktikan kepada dunia. Harapan saya cuma satu, semoga diadopsi jadi nilai-nilai kehidupan. Urusan melebu Islam dengan orang melebu Islam, itu tergantung hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Saya tidak sombong. Kalau ada yang masuk Islam, saya subhanallah, maha suci Allah. Begitu prinsip saya Bapak. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Menebar kebajikan itu, saya sing-singkan segala kepentingan. Saya itu Pak, saya masuk di berbagai link, termasuk di olahraga Pak. Kami di sana kalau pertandingan bola kaki, kami mendaftarkan klubnya banyak Pak. Saya 3 klub, uang pendaftaran sekian juta. Itu orang setempat merasa dihargai Pak, karena saya memenuhi undangannya. Terus saya jadi sponsor Pak, saya beli piala, saya kasih uang macam-macam. Awal-awal saya lakukan pasti dicurigai, ini maksudnya apa kui? Di saat pemilu pasti dipikirkan ini Ustadz mungkin mau jadi DPR barangkali. Berulang-ulang pemilu nggak pernah jadi DPR Pak. Nah, justru mereka berpikir, wah kalau sama Ustadz Arif itu kemanusiaan saja. Yang bilang mereka Pak. Sampai-sampai apa Pak? Poster saya itu besar sekali, tulis Kiai Ustadz Arifuddin Anwar, pesantren Ikhwatul Mukminin. Di bawahnya apa? Sport, junjung sportivitas.
Taruhnya di mana, Pak? Samping gereja besar, Pak. Yang taruh mereka, Pak, bukan saya. Itu spanduk yang lain, kita lihat calon DPR, partai ini, partai itu, Pak. Datang angin kencang, tumbang itu calon DPR. Punyaku juga tumbang, Pak, tapi langsung diangkat lagi, pasang lagi itu. Subah. Yang pasang siapa? Orang Kristen, Pak. Maka saya berkesimpulan, dulu saya datang ditakuti, disegan. Iku sopo Arifuddin, anak sopo Pak Haji Anwar, sekolah di pesantren. Alah, pesantren itu sarungan, miskin, susah, nanti bikin rusak itu, teroris, macam-macam, Pak. Kita balikan stigma itu. Hari ini alhamdulillah dirindukan, Pak. Kalau saya jalan tuh pasti ditanya, itu Ustadz kok belum pulang-pulang? Jangankan orang Islam, orang Kristen juga merasa saya ustadznya, Pak. Saya kalau jalan itu, bapak-bapak kalau bertamu dengan saya, kita jalan sepanjang jalan, pasti orang tegur kalau tahu saya, Ustadz, Ustadz. Nah, dari kecil sampai tua, Pak, yang panggil itu bukan orang Islam, itu orang Kristen, Pak. Maka saya tidak pernah khawatir berdakwah di pedalaman. Kalau saya pulang tengah malam, anak-anak muda Kristen di pinggir jalan lagi minum mabuk, Pak. Bapak pikir kalau saya ini, bayangkan kalau saya dibenci, pasti dipalak, Pak, ya. Tapi begitu saya sampai, ada yang mabuk, sengaja seruduk mobil saya. Yang sadar itu, itu Ustadz itu, Ustadz Arif. Begitu lihat saya, Ustadz, minta maaf Ustadz, ini adik-adik ini mabuk ini. Terus apa, Pak? Ustadz hati-hati ya, malam baik Ustadz, selamat malam. Didoakan ya, Pak. Ustadz, besok kita jumpa ya. Itu dia udah tahu, jumpa di lapangan bola, Pak. Ya. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita mengikuti napak tilas Rasulullah, para wali luar biasa. Maka barangkali mudah-mudahan suatu saat NTT akan seperti NTB, ya. Ya. Kalau NTB dikenal 1000 masjid, maka NTT 1000 gereja. Itulah bapak-bapak, sehingga aktivitas saya menebar kebajikan. Saya hari ini sudah panen. Salah satunya Quran. Dari mengenal Quran, hidayah karena Quran, saya kembali dengan Quran berjuang sampai hari ini. Kenapa? Saya berpikir setiap rumah harus ada Quran. Wong saya masuk di pedalaman, Pak, anak-anak ribut. Tak tanya guru ngaji, sampean itu digaji berapa toh? Weh, nggak ada honornya Ustadz. Itu kenapa anak-anak ribut? Rebutan Quran. Satu Quran sudah lusuh, robek, diperebutkan mereka 5-10 anak. Terenyuh saya. Mungkin di kota Al-Qurannya berlebih-lebihan, Pak. Saya tanya sama beliau, sampean tidak bisa beli? Oh bisa Ustadz, bisa. Belinya di mana di sini? Toko wong Kristen KB, Pak. Kalau ada toko orang Islam pun tidak berani jual Quran yang banyak, Pak, ya. Serba salah, Pak. Biasanya toko saya tanya, berapa bawa Quran itu jual? Aduh Ustadz, 1-2 dos saja. Kenapa? Aku sendiri pikul iki Quran. Tak suruh guru, salah-salah lagi nanti. Maka sangat sedikit Quran. Disitulah mulai saya bilang istri anak, yuk kumpul duit, kumpul Quran, kita sedekah. Satu TPQ tahu saya sedekah Quran, semua pada minta, Ustadz kami juga. Saya jawab apa? Allah yang akan bantu. Allah punya Rasulullah, Allah punya orang beriman. Saya silaturahim lebih luas, berangkat ke Jawa. Itulah awal tahun 2009 saya jumpa Badan Wakaf Al-Quran. Pak, Bu, saya datang ke sana. Saya bilang sama direkturnya, saya mau berwakaf. Dia pikir saya wakaf Quran. Wakaf apa Ustadz? Wakaf kapal. Untuk apa? Bikin kapal dakwah supaya ustadznya berlayar keliling pulau mengantarkan Quran. Lah kok begitu? Iya, di Labuan Bajo sana turis naik kapal yang enak-enak, Pak. Itu pakaiannya tidak senonoh, pergi ke pulau-pulau menyebarkan budaya mereka. Kenapa ustadznya naik kapal yang bocor ini? Harus naik kapal yang bagus sehingga ke sana menyebarkan Quran. Saya berpikir, saya bilang mereka, kalau di rumah muslim ada Quran, insya Allah ada barokah. Enggak Bapak Ibu? Wong kalau ada gambar porno, malaikat tidak mau masuk. Kalau ada Quran, ada barokah. Di rumah itu ada Quran, orang termotivasi baca. Kalau di rumah itu baca Quran, insya Allah cahayanya menembus langit. Kalau di kampung-kampung orang baca Quran, ada cahayanya. Di pulau-pulau orang baca Quran, ada cahayanya. Pulau yang bercahaya, insya Allah jauh dari bencana alam. Iya tidak Bapak Ibu sekalian?
Ini keyakinan saya. Maka ketika saya bergerak awal mulai dengan berwakaf kapal, saya minta BWA bantu melalui kaum muslimin merenovasi kapal. Alhamdulillah tahun 2013 kapal ini selesai. Bapak Ibu sekalian, kita distribusi Al-Quran awalnya cuma 1000 karena BWA tertarik dengan cara saya mendistribusikan, menghimpun orang, biar pejabat-pejabat Kristen juga saya dekati, saya himpun mereka, Pak. Sampai ada kepala Kementerian Agama yang Kristen itu bilang saya begini, Ustadz terima kasih berkat Ustadz datang MTQ tingkat provinsi kemarin lancar ya. Kenapa lancar? Quran BWA masih ada, Pak. Udah habis dibawa sama umat. Loh, Bapak tidak siapkan? Kantor cuma sedikit saja, Pak, Qurannya. Berapa, Pak, kasih di masjid? Paling 2, 3. Itu juga sudah tidak ada. Ustadz kasih berapa? 500, Pak. Kaget beliau. Kenapa 500? Setiap kakak dikasih Quran, Pak. Inilah hebatnya Al-Quran, hebatnya wakaf kita. Maka kehadiran saya di subuh ini, saya mengucapkan terima kasih. Boleh jadi Bapak Ibu pernah berwakaf melalui BWA, dan saya tetap mengajak, yuk tetap dengan wakaf. Siap? Bapak Ibu saya sudah cukup tua juga iki, 57 tahun ya. Sudah merasakan ternyata apa yang Kiai sampaikan tadi, dan betul Allah dan Rasulullah sampaikan. Bersedekah, berwakaf tidak pernah akan membuat kita susah, tidak akan membuat kita miskin. Justru harta kita yang akan menemani kita, itulah wakaf, itulah sedekah. Harta yang lain hanyalah warisan. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang punya simpanan di bank, cepat-cepat pikir itu wakaf, Pak, sedekah. Untuk siapa? Untuk orang tua kita yang sudah meninggal, mertua kita sudah meninggal. Boleh jadi selama hidup kurang berbakti. Ini momentum wakaf Quran. Bapak Ibu, nama para wakif dicantumkan di sini nanti. Dalam SOP-nya ketika akad serah terima, saya sampaikan kepada mereka, tolong nama yang ada di dalam Al-Quran ini didoakan, difatihahkan. Begitu Bapak Ibu. Subhanallah, luar biasa Bapak ya. Nanti ketika kita dikubur tidak kita sadari, wah hari ini dingin ya kuburnya. Iya, malaikat kandani. Iya, ada pahalamu itu mengalir dari Papua itu. Orang Papua baca Quran. Kira-kira ilustrasinya gitu ya Pak. Yakin tidak Bapak-bapak? Padahal anaknya di sana lagi mabuk-mabuk kan ya. Tidak berdoa untuk bapaknya. Orang Papua, orang NTT doa gara-gara wakaf Quran Bapak ada di mana-mana. Asbabnya luar biasa. Fisiknya sedekah jariah, ilmunya menjadikan anak soleh, menjadi ilmu yang diambil manfaat. Luar biasa itu wakaf Quran. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, saya sudah merasakan ternyata Pak Ustadz, Pak Kiai, dakwah dengan kebajikan ini dampaknya luar biasa. Kita jadi sahabatnya banyak Bapak-bapak ya. Ya, begitu Bapak-bapak sekalian, sehingga alhamdulillah hari ini saya keliling Indonesia. Biasa kalau sudah tenar, partai-partai melamar Pak Ustadz jadi ini, jadi saya bilang sama mereka, Islam respect dengan politik. Tapi saya pribadi, mohon maaf, saya sudah di jalur dakwah, tak terus berdakwah wailah. Ya, kalau saya jadi DPR kan dapilnya Flores Timur aja Pak ya. Tapi karena jadi DPR dunia akhirat, dapilnya Meriki juga Pak. Mudah-mudahan Ustadz saya juga begitu. Begitu Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang menginspirasi saya, termasuk aktivitas saya Ustadz kurban. Ini sedikit lagi Pak, kurban ini bisa membuat orang masuk Islam Pak. Suatu saat saya datang ke tempat yang saya selalu berkurban, dia bilang begini, Ustadz itu tetangga kita sudah masuk Islam. Saya panggil dia, hei Bung, sini dulu. Kenapa? Aduh Ustadz, Islam ini enak lah. Enaknya apa? Ustadz beli sapi saya, Ustadz sembeli, dagingnya kasih saya makan. Enak Ustadz, masuk Islam saja. Begitulah Islam rahmatan lil alamin. Maka Bapak-bapak menutup ini saya menganjurkan kepada kita, ingat kata Islam artinya selamat, artinya damai. Kita mengatakan sesuai hadis, al-Islamul ya'lu wala yu'la alai. Islam itu paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Berarti memaknai ini, hidup ini keselamatan dan kedamaian itu paling tinggi. Enggak, tidak Bapak Ibu sekalian. Maka setiap aktivitas kita kalau tidak membawa kedamaian dan keselamatan, nonsen, berarti bukan Islam. Maka mudah-mudahan Bapak-bapak, mari salah satu caranya tebarkan kebajikan. Kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan berpulang kepada dirimu sendiri. Maka saya yakin Pak, kalau kita orang baik, di jalan pun rumput dan bebatuan mendoakan keselamatan kita, apalagi manusia. Maka Bapak Ibu, saya cuma mengajak, semoga di masjid ini, Pak Kiai, saya minta dengan sangat hormat, semoga terhimpun 100 Quran aja udah bagus Pak. Ini filosofi saya, Asmaul Husna 99 plus kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 100 bisa minimal di masjid ini, bisa Pak?
Oh, harus bisa lah. Saya orang NTT aja bilang bisa. Ini cuma 150.000 terlalu murah. Sudah termasuk biaya cetak Quran, biaya ini teman-teman badan wakaf, biaya saya keliling itu antar Quran sudah dalam 150.000. Tak kirim anak surat ke Jawa ini 75.000 JNE minta bayar Pak. Ini 150.000 sudah sampai sana Pak, sudah sampai di tangan penerima manfaat. Maka Bapak Ibu sekalian semoga di sini bisa terhimpun minimal 15 juta atau 150.000 atau untuk 100 wakif, atau mungkin nanti ada satu orang yang mau saya 15 juta, monggo. Semoga didoakan sebagai Allah memberikan kelipat gandaan pahalanya. Demikian Pak Kiai yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu mohon maaf, boleh jadi ada keliru, ada salah lisan ya. Bisa dimaafkan Bapak-bapak? Saya juga maafkan Bapak-bapak sekalian. Neng kalau ada waktu, monggo bisa ke Flores. Mau tidak ini kok diam KBK. Gampang Pak Kiai ke Flores. Jadi besanan aja Pak. Kenapa? Saya ini anaknya itu Pak. Satu sudah kawin di Solo, Karanganyar, Jawa Tengah sudah Pak. Jawa Timur satu di Lamongan, Babat Pak. Ya, yang ketiga kawin di Flores Pak. Masih ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anakku 10 Pak. Aku masih ada potensi, berarti bisa Pak ya. Mudah-mudahan salah satunya di sini. Kalau sudah di sini pasti Bapak ke Flores. Karena kita besanan toh Pak ya. Demikian, semoga bisa jumpa lagi pada kesempatan lain. Jika tidak berjumpa di dunia, semoga bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah, saya kembalikan kepada Syekh untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.